Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin, 5 Agustus 2024, Pekan Biasa ke-18. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yeremia, bab 28, ayat 1 sampai dengan 17. Peristiwa ini terjadi di kota Yerusalem pada awal pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, yaitu dalam bulan yang kelima, tahun yang keempat. Nabi Hananya bin Azur yang berasal dari Gibeon berkata kepadaku di rumah Tuhan, di hadapan para imam dan seluruh rakyat, "Beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan penindasan Raja Babel. Dalam 2 tahun ini, segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari rumah ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel, akan kukembalikan ke tempat ini. Juga Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel, akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh, aku akan mematahkan penindasan Raja Babel itu." Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan para imam dan seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan. Kata Nabi Yeremia, "Amin. Semoga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan mengembalikan perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan dari Babel ke tempat ini. Hananya, dengarlah perkataan yang hendak kukatakan kepadamu dan kepada seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan." Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar yang terpasang pada tengkuk Nabi Yeremia lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan seluruh rakyat, "Beginilah sabda Tuhan. Dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel, dari tengkuk segala bangsa." Kemudian pergilah Nabi Yeremia dari sana. Dan sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar dari tengkuk Nabi Yeremia, bersabdalah Tuhan kepada Yeremia, "Pergilah dan katakanlah kepada Hananya, beginilah sabda Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kuk besi yang kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sungguh, mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya." Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, "Dengarkanlah, hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, dan engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu, beginilah sabda Tuhan. Sungguh, aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah menghasut rakyat murtad kepada Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga, pada bulan yang ke-7. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah." Bacaan diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dari situ seorang diri dengan naik perahu ke tempat yang terpencil. Mendengar hal itu, orang banyak mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak
yang besar jumlahnya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa supaya dapat membeli makanan bagi mereka sendiri." Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur. Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 12 bakul penuh. Yang makan kira-kira 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah kematian Yohanes Pembaptis, Yesus mengajak para muridnya menyingkir ke tempat yang sunyi. Dengan kesunyian itulah para murid lebih terbuka dan tergerak untuk ikut merasakan apa yang dirasakan dalam hati Yesus yang selalu menaruh belas kasih kepada sesama. Dalam kesunyian hati itu pula Yeremia berani mengkritik Hananya sebagai nabi palsu dan pembohong karena melayani apa yang disenangi orang, memalsukan ajaran dan tidak segan-segan memperlunaknya. Orang yang peka dengan keadaan orang lain adalah orang yang mata hatinya selalu terbuka. Ia melihat dan mendengar dengan hati yang penuh kasih. Yesus mengajak para muridnya dan kita semua untuk mengambil bagian dalam keprihatinan dan kasih Allah. Contohnya, para murid cemas dengan persediaan makanan yang ada pada mereka. Karena itu mereka meminta Yesus untuk menyuruh orang banyak pergi mencari makan. Namun dengan tegas Yesus berkata, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Keprihatinan dan belas kasih mesti diwujudkan dalam tindakan kasih dengan memberi makan. Kadang-kadang kita cemas dengan kondisi kita yang serba tidak cukup, bahkan mungkin sangat berkekurangan, sehingga sulit untuk kita berbagi dengan sesama. 5 roti dan 2 ikan menjadi cikal bakal dimulainya tindakan kasih yang besar dan berkelimpahan. Di tangan Tuhan, yang sedikit menjadi banyak dan yang kurang menjadi berkelimpahan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah hati kami agar selalu peka dan terbuka untuk berbagi kasih dengan sesama. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.